sama pemiliknya toh, ini kalau memang rezeki saya, coba saya tanyakan dia masih ada di kandang atau sudah laku. Nah, akhirnya saya tanyakan, ternyata masih ada. Itu masih ada. Oh, berarti rezeki saya tanya pelan-pelan, akhirnya dikasihkan, berarti ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa bermain atau si bolang kandang, si bocah petualang kandang. Kita main di kandang salah satu peternak, bisa dikatakan dia salah satu pemula karena baru peternak di kambing seni. Teman-teman bisa lihat itu nama farmnya ya, Ajmi 99 Farm Malang ya, yang bertempat di daerah Kalipari. Oke, biar nggak lama-lama, kita langsung ngobrol dengan sang owner. Assalamualaikum Mas Rudi. Waalaikumsalam. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Rudi, di sini saya lihat kondisi cuacanya enak ya. Terus biar teman-teman tahu, kenalkan dulu sama sebagai owner sekaligus alamat dan nomor HP, biar dan teman-teman kalau kesini tuh benda nyasar Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudianto. Alamat tepatnya di Jalan Raya Gempul Kalipari, RT 3 RW 3, Kecamatan Kalipari, Kabupaten Malang. Nomor HP Mas? Nomor HP 0812 333 92193. Nah, itu ya teman-teman, nanti nomor HP-nya akan kita tulis di bawah video kami. Nah, ini Mas Rudi. Mas Rudi, ini kita mau berbincang-bincang sedikit tentang dunia peternakan di kambing seni. Nah, sekarang di kandang sampean ini ada total berapa populasi Mas dengan cempe-cempenya? Kalau kisaran populasi di kandang saya itu kurang lebihnya sekitar 16 ekor. 16 ekor dengan cempe-cempenya. Ya, dengan cempe-cempenya. Jantan ada berapa? Kalau jantan di kandang saya ada 2 ekor. Sebagai maskot ya? Maskot kandang ya. Ada siapa saja Mas namanya? Yang satu yang kepala merah itu namanya Bima. Terus yang satu namanya Putra Surya. Putra Suryana. Untuk Mas Rudi sendiri, nah mulai berternak di kambing seni ini sudah tahun berapa Mas? Kalau kira-kira dihitung itu dimulainya dari 2023 sih sebenarnya. Berarti belum genap 2 tahun nih Mas ya? 2 tahunan. 2 tahunan ya? Kurang lebihnya 2 tahunan lah. Kurang lebih 2 tahunan. Nah, kenapa sampean kok moro-moro kepengen ternak kambing seni, kok enggak ada daging, kambing perah atau sapi dan lain sebagainya? Kenapa? Mungkin ada kesenangan tersendiri atau gimana? Untuk awal mulanya sih sebenarnya ini mungkin cerita dulu ya, mungkin ya. Asal mulanya ya punya kambing, beli kambing ya, dipelihara di tetangga gitu kan. Sebenarnya ya buat tabungan kecil mungkin. Nah, lama-lama kok dibilang itu prospeknya kok kurang gitu loh. Terus saya lihat kayak ada di media begitu. Akhirnya saya lihat, kambing PE ini kok keren, kok memikat hati gitu. Akhirnya ya pelan-pelan saya coba kenal dulu sama kambing PE. Akhirnya saya akhirnya belajar ya, lah door ke kandang-kandang ya. Ya betul. Sebenarnya kalau secara skill sama nggak ada skill di bidang nggak ada sama sekali skill dalam kambing PE itu. Saya apalagi kambing biasa pun saya nggak ada skill. Tapi semakin hari karena semakin belajar, skill itu kan semakin lahir ya. Betul. Alhamdulillah saya lihat materinya di kandangnya teman-teman juga ngeri-ngeri, dan alhamdulillah juga saya lihat kambingnya di sini rata-rata berdarah biru semua, berkeranda semua. Oke teman-teman, biar kita nggak lama-lama, kita akan lihat materi pejantan yang ada di kandangnya Mas Rudi. Monggo Mas, yang mau dikenalkan yang mana dulu Mas sama teman-teman Mas? Mas Kok utama. Dikeluarkan atau tetap kandang? Terserah, enaknya sampean gimana? Dikeluarkan juga boleh, monggo. Ya teman-teman, akan kita keluarkan. Mana dulu nih Mas yang akan dikeluarkan? Bima aja dulu. Bima. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman sudah pernah tahu kambing ini, kambing Bima yang memiliki karakteristik kepala membluwer ekstrim. Ya nek kepala kayak gini turun ekstrim ya wis wis piye gitu ya. Kepalanya sangat ekstrim. Ya, ini salah satu kepala yang paling diminati oleh para pecinta kaum kambing PE ras kambing Bima. Oke. Bima. Untuk seram.
Untuk Bima sekarang ini usia berapa Mas Rudi? Kalau Bima kisaran umur 4 tahun. Sekarang sudah Ya. menginjak umur 4 tahun. Menginjak umur 4 tahun. Untuk pola perawatannya semen mengalami kesulitan enggak dalam merawat Bima ini? Kalau yang saya alami sih nggak ada nama kesulitan dalam merawat. Pokoknya kita ya intinya dalam berternak, apalagi kayak saya pemula ya. Jadi ya kita harus cari tahu dan jangan malu bertanya. Bertanya ya kepada senior-senior Ya, ya. betul, sama Kenapa lu bertanya sesat di jalan ya, itu kata pepatah. Nah, kalau untuk Bima sendiri ini sebenarnya Bima ini samen boyong di kandang sampean itu dari cempe emang sudah besar begini, Mas? Sudah besar sih, sekitar umur 20 bulanan lah. 20 bulan samen boyong ke sini. Ya, Nah, kalau boleh tahu ini ada kerandanya nggak, Mas? ada. Info yang saya dapat ini kerandanya ini keranda Oscar. Oscar, Ya. info dari Pemilik sebelumnya. Pemilik sebelumnya. Kenapa sampean Mas kok kepincut dengan Bima, Mas? Mungkin ada nilai tersendiri dari hatinya sampean. Nah kalau boleh jujur sebenarnya saya iya. Awalnya itu untuk kenal Bima itu awalnya saya main ke kandang, rekan, ke temen toh. Itu ada ketertarikan sih. Tapi di situ belum ada kayak pengen memiliki atau pengen beli gitu. Tapi di hati itu kok kambing ini kok keren gitu. Beda dengan kambing yang lain gitu ya. Iya, dengan yang lain tuh beda gitu loh. Akhirnya lama-lama bulan saya coba tanya sama pemiliknya toh, ini kalau memang rezeki saya, coba saya tanyakan dia masih ada di kandang atau sudah laku. Akhirnya saya tanyakan, ternyata masih ada. Gitu, masih ada. Oh, berarti rezeki saya. Terus saya tanya pelan-pelan, akhirnya dikasihkan, berarti ya rezeki ke saya. Ini diboyong ke kandang ya. Ya, betul. Diboyong ke kandang Bima. Nah, untuk Bima ini Mas sudah banyak hasil keturunannya di kandang sampean. Ada sih, ada beberapa keturunan dari Bima, ibaratnya keluar jantan juga ya. Menurut saya sih, ya cakep lah, ideal dan masuk di kontes seni lah. Di situ pernah saya ikutin kelas E, dia di umur 3 bulan, kelas E di Banyuwangi. Itu anaknya Bima itu dia juara 3. Oh iya teman-teman, ini kalau tidak salah anaknya Bima yang kemarin di kontes Banyuwangi yang dimana juara 1, 2, dan 3 didominasi oleh peternak Malang semua. Betul. Yang nomor 1 punya Mbak Lakone, yang kedua punya Cak Anarto. Ya betul. Terus Yang ketiga anaknya ini. Anaknya namanya ini. Bruno. Oh teman-teman, berarti kambing Bima ini sudah ngeluarin salah satu kambing kontes ya teman-teman. Berarti anakannya sudah nggak ada di kandang, sudah diboyong. Sudah laku. Sudah laku. Iya. Oh, alhamdulillah. Info dari juara itu senggang berapa hari lah, kurang lebihnya hampir 1 mingguan itu sudah diminati orang kok, sudah diboyong orang. Udah diboyong orang, wah luar biasa. Nah, untuk si Bima sendiri ini, kalau boleh tahu di tinggi badan sudah sampean ukur berapa senti? Pernah saya ukur itu sekitaran tinggi badannya itu 110. 110 ya, 110-an. Kalau memang kita lihat teman-teman ya, ini kami di jarak di mana? Di jarak kurang lebih 1 meter. Ya mungkin kambing ini memang terlihat sangat tinggi sekali. Jadi kalau teman-teman nanti datang ke kandangnya Mas Rudi melihat secara langsung, kambing ini sangat tinggi sekali. Dan yang kedua, panjang kambing ini. Ya, terus kaki-kakinya juga tegak. Dan kalau kita ngomongin kepala, kambing ini, waduh, serem ya kepalanya, sipit ya. Cuman kekurangannya mungkin tanduknya kurang Mas ya. Tanduknya kurang. Tanduknya ini mulai dari saya dapat itu memang dia kayak dipelihara untuk panjang betul gitu, dia kayaknya nggak bisa. Dia soalnya kalau tumbuh itu Ke bawah. dia nggak nyamping, dia ke bawah, Lagi ke bawah. neken begitu. Makanya mau nggak mau harus dikasih dipotong, perawatan, soalnya dipotong ya. sayang di kepalanya toh. Nah, nanti kalau misalkan dipaksa untuk dipanjangkan, nanti kasihan nanti merasa terganggu juga. Terganggu juga, nanti kambingnya juga Bisa berdarah, bisa berdarah juga, bisa tembus juga. Ini Bima teman-teman, ya luar biasa ini Bima. Nah untuk Bima sendiri ini kan di kandang sampean kan termasuk kandang baru ya Mas ya. Ya. Nah, kalau Bima ini misalkan ada tetangga atau kawan yang ingin minat kepengen memiliki keturunan dari anakan
Bima, sampean juga bisa nyediain indukannya juga. Bisa, bisa. Kalau Menyediakan kalau ada minat dengan kawinan dengan Bima, menyediakan dari indukannya juga, indukan dari kandang saya sendiri juga bisa. Mau dari tetangga yang pengen ngawinkan sama Bima, dipersilakan juga. dipersilahkan ya. Jadi Mas Rudi membuka pintu secara lebar-lebar untuk teman-teman yang ingin berternak atau mendapatkan keturunan dari Bima. Karena memang tujuannya biar populasinya semakin meningkat, Mas. Ya, betul. Oke, luar biasa. Bima sekarang di usia 4 tahun. Ya, kalau ini sudah masuk ukuran kambing jumbo ini, Mas. Ya, prakaprah ya. 110 cm dengan kondisi kambing hari ini dengan postur kepala merah ya, telinga lebar, Mas yo, telinga sangat lebar, kepala juga enak, kepala cuman di sini agak ekor agak tekong sedikit. Ini gak jadi masalah kalau misalkan untuk bahan breeding ya, Mas ya. Ya, betul. Oke, ini Bima sekarang di usia 4 tahun teman-teman. Nah, ini. Kalau perawatannya Bima ini masih nyusu nggak, Mas? Kalau Bima sekarang sudah nggak nyusu, soalnya kita ya fokuskan di breedingnya toh. Difokuskan Tapi di untuk perawatan, untuk mandinya ya tetap kita samakan ya. satu minggu 2 kali. Ya, jadi untuk perawatan dari pola makannya sama dengan kambing-kambing yang lain Ya, betul. Terus cuman bedanya cuman tidak disusu ya, Mas. Tidak disusu. Tapi kalau nggak disusu dengan kondisi badan yang sudah terbentuk begini, tulangan besar ini wes cukup luar biasa ya. Kalau kita lihat dari lagi teman-teman dari depan, kondisi Bima coba teman-teman bisa lihat. Telinganya asli plek gantung ya, ono bongkole blas, gantung jatuh dia, Mas ya, telinganya betul. Karakternya real langsung jatuh ini. Cuman sayang kurang panjang dikit lah. Kurang panjang Kalau dikit. lebar sudah lebar, kurang panjang. Tapi kalau untuk breeding ini sudah cukup, Mas ya. Oke, ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau menginden anakannya Bima langsung, misalkan cempenya, bisa langsung menghubungi nanti Mas Rudi. Karena kalau nggak gitu cepet-cepetan soalnya. Ya. Karena saya juga kesini katanya tadi ada cempe anakan Bima katanya sudah laku. Jadi kita nggak bisa sepil. Langsung diborong salah satu peternak Malang katanya. Langsung diboyong. Nah, ini luar biasa nih Bima ya teman-teman. Udah rampas, Mas ya? Sudah rampas dia. Sudah rampas ya. Oke, ini Bima teman-teman. Mantap ya. Luar biasa ini Bima. Pernah dibawa kontes ini, Mas? Pernah. Di? Pernah sekali dulu waktu di Tulungagung. Oh, Di Jerabangan. Jerabang. Ha. Di Jerabang. Yang kemarin apa yang sebelumnya? Yang sebelumnya, yang di Sedayu apa? Sedawe apa? Gunung Sedayu apakah? Ha. Pokoknya di Tulungagung lah. Nah, itu dia prestasinya juara 2. Kelas A. Padahal di Tulungagung pusatnya kambing Pusatnya Jerabang. Jerabang. Nah, tapi sampean kalau bisa mendapatkan juara 2 itu sudah luar biasa. Iya, betul. Ini teman-teman ya Jerabang. Terus terakhir pernah kontes lagi juga di Sudah sekali waktu kemarin itu yang disayangkan ya pas posisi saya juga nggak di rumah. Terus rencana kan juga mau dibawa teman, pas kebetulan hari hanya teman ada kesibukan trouble akhirnya ya nggak jadi berangkat. yang kemarin ya? Yang kemarin. Yang super Jerabang itu ya? Ya. Kontes super Jerabang ya. Ini ya, ini kalau masuk kontes di kelas A sekarang Mas ya, di kelas Ya, A kelas A jantan. ya, kelas Ini bisa diperhitungkan teman-teman, ini bisa menjadi lawan terberat juga karena kalau lihat dari spek kepalanya sama telinganya dan tinggi badan juga kambing ini sudah Jan Raumum. Nah, itu kepalanya sampai bisa begitu ya. Ini bukan separuh bola lagi, Mas. Seperapat kalau ini kepalanya kan. Wah, luar biasa ya. Kalau cetakannya si Bima ini rata-rata ini memang begini, Mas. Blur semua, Mas. Yang rata-rata ya pokoknya bulat. Yang keluar bagus kayak bapaknya, dagunya keluar betul itu yang Bruno, sama ada betina juga. Tapi memang rata-rata kalau dikalkulasi memang lebih banyak ngeluarin Kepala bulat, biarpun Kepala bulat. bentukannya biar Moncong. sederhana lah kasarnya Sederhana begitu, ya. keluarin bulat ya. Wah, luar biasa nih si Bima ini ya. Oke teman-teman ya, ini Bima salah satu maskot utama di kandangnya Mas Rudi. Kambing seni pertama kali yang saya miliki nih ya. Ya pertama kali saya miliki adalah Bima. Kambing Bima. seni. Ah. Bima ini. Terus sampean pertama beli ini Mas, pasti kan harganya kan nggak murah lah. Kira-kira dulu sampean ingin usaha kambing ternak ini, kambing PE ini, kira-kira ada nggak
keraguan dari pihak keluarga? Kok tuku wedhus kok cek larangi ngono lho. Ada. Lah mending tuku sapi dan lain Betul, itu sebagainya. betul itu fakta. Merasakan juga sampai Merasakan. sama begitu ya. Betul. Nah. Itu yang saya rasakan begitu. Memang ya dari pihak keluarga ya kayak awal mula memang kayak waktu beli Bima itu kayak dari tersendiri itu dari pihak istri. Nah. Itu awalnya ya ada komplainan yang begitu, ini kambing kok mahal ini beli ini kambing gini pokoknya gitu, infonya pokoknya gitulah, ibaratnya ya namanya nggak kenal juga kan, belum kenal ngerti dunia kambing, PE ya. Jadi ya saya pelan-pelan kasih pemahaman, dan setelah tahu kedepannya hasilnya begini gini pas tahu tek, oh iya akhirnya dia sudah dari sekarang, mulai sekarang dia udah sangat ibaratnya minat sekali dengan mendukung ya, mendukung sekali. Oke ya teman-teman ya, jadi bukan hanya saya ataupun peternak yang lain, Mas Rudi juga merasakan hal yang sama. Karena yang dikatakan etawa luar biasa, Ya, etawa sepele ya, itu etawa luar biasa juga. Ini teman-teman. Semua luar biasa. Kita harus menanggung resiko. Untuk Mas Rudi, misal nih Mas Rudi, kalau ada yang minat sama si Bima, kira-kira di for sale apa not for sale? Kalau ada yang minat dengan Bima, ya kita for sale. Pokoknya cocok dengan harga ya kita for sale. Oke, teman-teman ya, ini udah langsung dari sang pemilik, Bima for sale. Kalau yang minat langsung japri dengan beliau dengan nomor yang sudah ada di awal video tadi. Nah, nanti langsung harganya langsung japri saja ya. Ya, japri aja. Langsung japri aja melalui Bos Rudi. Kalau penawaran sudah ada Mas dulu Mas? Dulu sudah ada penawaran. Penawaran sampai berapa Mas kira-kira boleh Ya, dibuka harga? penawaran terakhir itu 40. Oh, penawaran terakhirnya ke 40 teman-teman. Oke, ini hari ini Bima di for sale langsung oleh sang owner. Bagi teman-teman yang minat langsung hubungi saja oleh Mas Rudi. Oke, ini Bima kita zoom dulu ya sebelum kita masukkan ke kandang. Oh, nah. Oke Mas, boleh dimasukin ke kandang Mas. Oke. Teman-teman kita masukin dulu ke kandang. Kondisi kandangnya Mas Rudi ini di dalam rumah ya. Ini sebenarnya kandangnya Mas Rudi adalah rumah ya, di mana dia bongkar dijadiin kandang. Jadi dia berkorban, rumahnya harus rela dikorbankan untuk dijadiin kandang. Ini kamar, ini sebenarnya ini akan saya lihat kayaknya ini juga kamar mandi. Jadi dijadiin kandangnya beliau di Atsmi 99. Bang. Dan pejantan yang selanjutnya ini Mas ya. Ya, Ini kalau tidak salah satu maskot yang pernah turun di karpet merah yang tidak asing ya. Ini adalah Putra Surya. Betul Mas ya? ya Putra Surya. Putra Surya. Wah, ini kambingnya masih memiliki prospek panjang ini teman-teman. Ini sudah kelas apa ini Mas? Kelas B. Ini sekarang sudah masuk kelas B. Kambingnya birahipol ini. Zahipol. Senang-senangnya kawin nih Mas ya. Iya. Berarti biaya awal nih Mas ya? Iya awal. Oke, kita sambil tunggu Mas Rudi. Tuh, kenali kambingnya. Nah, kita lihat ini kambingnya si Putra Surya teman-teman. Zahipol. Biasa kalau si anyar-anyare Iya. jaluk kawin segini iki. Wis ngrasakne kok bos. Iya Le. Iya. Doyan Enak, akhirnya. iya. Ternyata itu enak. Oke Mas, Putra Surya. Sampean dulu dapat kambing ini cempe atau memang beli indukan kawin atau gimana dulu? Kalau cerita untuk pas adanya Putra Surya ini dari indukan dikawinkan sama Surya Dipa. Surya Dipa. Ya. Oh, keranda jaguar. Keranda Jaguar. Terus kambing ini lahir di kandang saya sendiri. Oh, berarti sampean beli indukan. Ya. Oh, beli indukan. Dulu kalau boleh tahu berapa Mas beli indukannya, Mas? Kalau beli indukannya dulu waktu sama kan ada bawa anak satu toh. Itu kalau indukannya sama anaknya dulu saya belinya 15. 15. Bawa anak satu ya. Ya. Terus lahir lagi sih. Terus dikawinkan sama Surya Dipa, kawin lagi. Keluarlah sih Putra Surya. Putra Surya. Berarti nek dihitung-hitung 15 juta balik sampean iso akeh kan Mas.
Ya umur Iki nek 20 juta apa ya mau sampean dol? enggak. Ya, berarti hitungannya kan sudah balik modal ya. Betul. Modalnya udah balik. Itulah luar biasanya. Marem sampean ya. Marem. Keluar Putra Surya gimana perasaan sampean? Ya perasaan saya ya keluar Putra ini setelah seumuran segini ini terus dia juga ada prestasi, itu ada kebanggaan tersendiri buat saya sih. Kebanggaan tersendiri buat saya. Waktu sebelumnya kita kalau dibilang yakin nggak yakin itu waktu merawat dia, waktu lahir itu ya dibilang yakin nggak yakin, tapi saya yakin dan dari rekan juga diinfokan kalau keluaran anak dari Surya kita sudah Mas yakin gini rawat betul-betul, nanti insya Allah akan tahu hasilnya lah gitu. Oke. Nah kalau sekarang dia sudah di kelas apa ini Mas? Ini di kelas B awal sih, kalau sudah dibilang sudah B lah. Ini foil 2 pasang. Foil 2 pasang. Nah untuk si Putra Surya ini dia sampean ajak jalan-jalan dimulai di kelas apa Mas? Di kelas E Mulai sudah jalan-jalan dia ya? Ya, kelas E itu awal mulanya itu ya namanya saya mungkin kebelet ya kayak kesusu sedang tidak melakukan dengan apa dunia kontes lah kasarannya tuh, mungkin lagi canduk-canduknya lah kasarannya. Itu di umur 1 bulan 1 minggu. 1 bulan 1 minggu. 1 minggu. Dana itu saya ikuti di lokalan, ya alhamdulillahnya dia masuk di voting itu di 15 besar. Masuk di 15 besar. Ya. Dengan kondisi kami belum maksimal loh. Belum maksimal, 1 bulan 1 minggu. Terus berlanjut, ada ikut lagi peringkat 7. Nah di situ, ini aku ada prospek gitu toh. Terus dirawat terus. Waktu di Madiun, bahwa cuma satu-satunya ini di awal itu alhamdulillah naik dia juara 3. Berarti Piala DPR DPR Madiun. Kayak di Madiun. Oh ya, open contest itu. Tahun 2023. Betul. Tahun 2023. Pertama kali dia juara 3. Juara 3. Langsung seneng sampean. Ya perasaan kalau saya ngomongin itu ya ini jadi saya merinding lagi. Seorang pemula. Ini pemula ya betul. Ini merinding tuh. Bisa bertarung dengan para senior itu. Iya, di situ betul. Sebenarnya ya bodoh nekat lah kasarnya begitu, tapi keyakinan itu yang bikin membuat kitanya tuh sampean yakin ya. optimis. Di kelas D, setelah itu langsung naik kelas nanti ke C. Pernah ikut lagi? Pernah ikut itu di C awal sih sebenarnya. Awal sebenarnya belum siap juga, belum maksimal. Sampai sekarang pun ya belum ada dia prestasi, soalnya belum saya ikutin ini. Soalnya belum maksimal lah, masih ada trouble di bulu sih. Ini pernah saya ketemu kambing ini Mas, pas kontes kalau tidak salah ini di Blitar Cup. Oh ya. Tahun 2023, tepatnya bulan Desember di Pasar Hewan Serangan. Tidak salah nomor 4. Ya betul. Ya. Ini dia ikut di Serengat itu mungkin kalau nggak salah open juga sih, soalnya pas posisi saya nggak di rumah juga. Teman yang bawa itu dia peringkat 4 posisi ya. Dia dibilang ya ada penurunan sih, kayak lagi progres penyomboran ya. Karena memang saya lihat di kontes Piala Blitar itu, karena saya juga ada di lokasi, pas itu juga bawa kambing juga. Nah itu kambing ini Mas, saya lihat di kelas C itu memang musuhnya lawannya nggak kaleng-kaleng Mas. Ketika itu ada Satrio Wibowo. Betul. Yang kedua ada Pringgondani. Satrio Wibowo punya Aki Petung. Ya, juara 2 kalau tidak salah. Terus juara satunya punya Mr. Pringgondani, punya Abah Anis. Dan juga ada kalibernya punya Mbak Farida ya ketika itu. Ya betul. Jadi dia tempur benar-benar dengan para kambing-kambing geng-geng ya kan. Tapi dia mampu juara 4 itu sudah luar biasa loh. Alhamdulillah. Karena memang kondisi situasi pas kontes kemarin itu yang di Blitar itu memang lawannya berat-berat. Ya, ampuh-ampuh lah biasanya. Ampuh-ampuh. Nah kalau sekarang saya lihat si Putra Surya ini dalam proses penumbuhan bulu Mas ya. Ya ini lagi proses pemulihan sih ini bulu. Oh habis rontok nih? Habis rontok total. Oke. Kalau dibilang kata senior itu akan menemukan pas jelek-jeleknya kambing, katanya begitu. Jadi sama harus siap. Ya akhirnya saya mengalami. Betul, akhirnya betul. Para senior itu memang sudah
paten lah. Ilmunya Iya, pengalamannya lebih banyak daripada Iya, kita betul. yang masih baru di kambing seni. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kambing ini memiliki salah satu tanduk yang sangat bagus sekali. Terus yang kedua, telinga satu tidak ada bonggol, dia memang sangat-sangat gantung sekali ini. Teman-teman bisa lihat dia gantung plek loh mas. Gantung ya. Ya hampir sama kayak si Bima tadi. Saya Bima betul. Terus panjang juga, lebar ya kepak. Terus yang kedua, kepalanya juga blur ya. Blur. Tapi tidak seblur Brima, tapi dengan dengan model kepala semacam ini sudah sangat kecukupan mas. Sudah Cukup cakep lah. cakep lah. Di Iya. sawang pantas lah bahasanya. Sawang gitu. pantes. Dulu ya kita nggak sadar gitu kok waktu dia masih kecil itu nggak langsung begini gitu. Biasa mas yo. Biasa dia kayak Yes. kalau dibilang tuh kayak corong lah kasarnya begitu. Tapi semakin tua semakin Iya, di umur 3 Dandan, bulan Mas, itu dia naik. Kayak senior saya ya, Abah Safi itu infokan kalau Jaguar itu akan ada perubahan di pasung itu mas, itu 3 bulan ke atas gitu. Infonya begitu. Makanya terus saya tetap yakin, ternyata betul. Wah, tidak meleset ya. Nggak meleset. Ekor dor teman-teman. Ya. Ini juga rewas dalam proses. Mulai dari kecil kalau ekor nggak ada proses perubahan. pertumbuhan bulu. Nah, untuk pola tahu tingginya berapa ini mas? Kalau ini tingginya sekitar 99, belum 1 meter ini. Belum 1 meter Belum. ya. Kalau kakinya kokoh, terus badan juga besar. Kalau teman-teman lihat dari sini, kurang lebih kami ada jarak 2 meter. Kambing ini memang terlihat sangat kecil, tapi kalau teman-teman datang ke sini, kambing ini besar loh teman-teman. Ya badannya bulat loh teman-teman. Nah, ini sudah dipakai ngawin mas di kandang. Perdana di kandang baru ini. Baru kemarin ada 2 ekor induk? sih. 2 ekor induk. Ya, di Yang sudah tanggal 5 dikawinkan. Januari. Oh baru ya. Perdana. Ya, Nah, oke teman-teman. Nah ini anakan dari teman-teman yang ingin menunggu hasil anakannya dari Putra Surya bisa diinden. Tapi 5 Januari masih lama masih. banget ya. Perkiraan ya bulan 5. Itu 5 naman ya, 5 naman ya teman-teman ya. Semoga nanti sudah positif hamil, biar hasil recordingnya biar tampak jelas kan gitu. Betul. Oke. Kita juga yang milikin dia ya juga penasaran dengan turunan dia ini. Oke, darah Jaguar. Jaguar. Bali. Ya SG teman-teman ya. Cuman di sini kambing ini nggak petas ya. Biasanya kan karakternya kan petas, tapi ini alhamdulillah tatanan pola warnanya pun juga bagus. Terus juga rapi. Nah untuk perawatannya ini masih tetap pakai susu atau enggak juga? Kalau sekarang masih, tapi sudah berkurang nggak kayak sebelum-sebelumnya. Per hari berapa liter? Ini kurang lebihnya 1 liter Per harinya ya. per hari. Terus kalau sekarang ini mas dengan kondisi cuaca yang tidak menentu ya, terus pasar hewan juga banyak yang tutup. Ya, Nah, cara menangani atau mengantisipasi adanya PMK di kandang sampean itu dengan seperti apa, Mas? kalau di kandang kami itu untuk solusi menangani untuk PMK itu kita ya itu harus kita steril, kita bersihkan kandang itu memang bersih steril betul, jangan sampai kayak kotor-kotor atau bagaimana toh. Untuk menghindari itu pencegahan awal sih sebenarnya. Untuk pemberian vitamin? Kalau vitamin kita kasih. Kalau memang ada gejala, apalagi musim-musim hujan begini itu nggak tentu panas hujan. Kita kalau tahu kambing kita ada yang flu lah atau apa gitu kan, kebanyakan flu toh. Jadi ya kita kasih vitamin. Pemberian vitamin. Nah, oh ya, untuk di kandang sampean ini sampean merawat kambingnya sampean ini total ada kurang lebih 16 ekor ini dibantu berapa anak kandang? Dibantu anak kandang. Anak kandang ya? Anak kandang. Anak kandang karena Mas Rudi sendiri kerjanya juga Ya di luar pulau. Di luar ya, pulau. Betul. Saya dia juga jarang-jarang. kalau pas cuti aja ngebantu. Kalau pas balik lagi anak kandang. Ya alhamdulillah kandangnya ya anak kandang saya itu konsisten, juga perhatian sama hewan. Dia juga sayang sama hewan. Pokoknya saya sendiri pribadi ya bahagialah. bahagia. Oke ya, ini teman-teman ya. Salah satu maskot yang sudah membawa nama Azmi 99 Farm di dunia ajang bergengsi kontes kambing PRA Sekaligus. Nah ini rencana sampai untuk pakai breeding atau memang nanti akan dipersiapkan lagi di kelas B atau di kelas A nanti kalau memang performnya sudah maksimal? Ya, kalau saya sendiri pribadi ya tetap saya performkan sampai nanti dia di kelas A. Di kelas A ya? Ya.
Tetap berarti akan diajak jalan-jalan ya? diajak jalan-jalan. Kalau sudah dia ngajak atau ya menurutnya Lihat kondisi kambingnya ya? ya betul. Lihat kondisi kambingnya ya teman-teman. Ini ya teman-teman, Putra Surya yang sudah teman-teman mungkin yang sudah saya sepil, mungkin teman-teman sudah pernah tahu juga di ajang kontes. Ternyata kambing ini masih ada di kandangnya Admi 99 Farm, masih belum terjual. Kalau ini mau di for sale apa not for sale? Not for sale. Oh, kalau ini not for sale teman-teman. Wes, belum mau tahu. Karena ini mungkin kambing perdana yang lahir asli di kandang Asli ini di kandang. ya. Makanya mungkin tidak mau dikeluarkan dari kandang ya. Kambingnya sangat birahi teman-teman. Oke, untuk Mas Rudi kita bisa lihat beberapa indukan-indukannya Mas Rudi ya. Kalau yang pojok itu kambing apa Mas? Itu kambing susu. Oh, untuk susun ya, Ya. untuk mencukupi kebutuhan susu. Kebutuhan susu. Ini ada doro-doro apa ini selalu sudah laktasi? Kalau ini masih dibilang doro sih. Masih ada doro, doro kah, dire kah? Doro lah mungkin ya. Heeh. Hamil? Belum. Oh, belum. Tapi sudah kawinan? Belum. Oh. Masih di umur sekitar umur jalan 9 bulan sih. Nah, kalau yang belakang itu? Itu Sudah kawin? Belum, itu umur 8 bulan. Oh, masih baru ya. Persiapan ya nanti. Persiapan calon-calon induk lah ini. Kalau yang ini? Kalau ini sudah induk, kalau ini induknya Putra Surya ini. Ibunya dia? Induknya dia. Oh, teman-teman, ini teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat nih. Ya, ternyata induk dari Putra Surya itu masih ada di kandangnya Mas Rudi. Loh, Mas, induknya kok biasa banget Mas ya? Nah, itu sudah. Ya, Luar ini- biasanya etawa itu kita nggak bisa Memprediksi ya? Prediksi lah. Ya, jadi indukannya biasa loh teman-teman. Ini kalau di masuk kategori indukan-indukan Aduh, ekonomisan. ekonomis mungkin ya 2.500.000 gak laku. Ya ini tapi bisa mencetak anak Putra Surya ya. Sudah. Oke, ini indukannya ini. Ini sudah kawinan Mas berarti? Ini sudah kawin di tanggal 6 Januari Oh sama Bima. Bima. Oh tadi sama Bima, dicoba disilang sama Bima. Berdana sama Bima. Perdana sih. Sama Bima. Ya. Oke. Terus ini juga ada di sini ada Sena kawinan sama Putra. atau Putra Surya. Oh, ini indukan juga ini ya. Sudah laktasi semua ini Mas. Kalau ini sudah laktasi. Ini laktasi yang ini satu, ada yang laktasi satu Ini juga satu teman-teman. semua. Ini laktasi satu semua. Oke, ini induk-indukan yang ada di kandang Mas Rudi. Nah, di sini juga ada cempe-cempe. Ya ini teman-teman. Ini ada cempe-cempe. Salah satunya yang masih tersisa di kandangnya Mas Rudi, tapi ini katanya sudah laku teman-teman. Tinggal Sudah laku. nunggu yang beli ngambil Ya, Mas. yang Ya. ngambil. Ini juga ada induk-indukan Mas ya. Ya. Oke, ini ada induk-indukan nih. Oke. Ya, terus di situ juga ada indukan nih, teman-teman. Nah, itu. Oh, didorong Mas ya. Dorongnya. Tapi ini sudah Ya, Doro itu kalau itu masih di umur 9 bulanan lah. 9 bulan, tapi Iya. belum kawin ya. Kalau dibilang sebenarnya kalau menurut para sesepuh atau senior ya sebenarnya di umur segitu nggak boleh. Nggak sih. boleh. Nggak boleh kawin. Tapi sudah dikawinkan sama-sama. Sudah saya kawinkan. Jajal ya. Jajal. Nekat sama ini kita nih. Oke. Nah Mas, tadi saya lihat di kandang itu Mas, di kandang cempe itu kok ada kepala merah Mas, bagus Mas. Bisa dikeluarkan nggak Mas? Bisa Coba langsung di sini aja Mas, nggak apa-apa Mas. dikeluarkan dulu ya. Oke, kita lihat teman-teman. Ini ada salah satu kambing bagus ya. Dengan pola warna merah. Nah ini masih dikeluarkan ya. Senangannya turun yang pinggir lawang. Iya. Nah, oke. Oke. Ush. Kepala nih teman-teman. Jan. Umur 3 bulan. Umur 3 bulan ya. Ini anak mana ini Mas? Ini anaknya Bima ini. Oh ini sampel teman-teman. Sampel kepala anakan Bima yang masih tersisa di kandang. Ini dijual apa di? Enggak. Kalau ini sebenarnya saya simpan sendiri sih, ini betina, Untuk calon indukan ya. calon indukan. Tapi kalau semua ada teman-teman atau yang minat ya cocok harga ya nggak apa-apa. Oke. Ini. Telinga enak teman-teman ya. Telinganya enak. Ini untuk breeding enak ini. Ya kaki-kaki sudah berdeker ini. Oh ini sampelnya anakan Bima yang masih tersisa di kandangnya Mas Rudi ini, kepala merah ini teman-teman. Monggo iki senengane arek-arek nom-nom saiki to, cah-cah saiki. Ndas-ndas meluwer ngene iki. Oke, kalau minat langsung hubungi Mas Rudi, katanya mau dijual.
Ya kalau yang lain itu udah laku Mas ya? Sudah. Yang lain sudah laku, masih tersisa satu. Kalau memang cocok harganya dijual, kalau enggak kata Mas Rudi mau dibesarkan dan dibreedingkan di kandang langsung teman-teman. Oke. Ya teman-teman mungkin cukup ya, ini sudah 3-40 menitan kita sudah teman-teman di kandangnya Mas Rudi ya. Ya. Untuk Mas Rudi mungkin ada pesan-pesan kepada teman-teman yang memulai kambing seni, apa pesannya Mas? Apakah semangat? Ya kalau pesen dari saya ya, apalagi saya pemula ya toh. Jadi untuk teman-teman yang mengawali kayak saya pribadi ya, kita harus yakinkan dulu ya toh, percaya diri. Ya memang kalau dibilang etawa itu luar biasa. Jadi kita harus belajar dan juga harus konsisten dan jangan malu bertanya. Oke ya, itu katanya Mas Rudi ya. Jadi intinya walaupun kita sudah merasa kita ini sudah bisa, jangan pernah berhenti untuk belajar. Betul. Karena di atas langit masih ada langit. Masih ada langit. Terus konsisten dan tetap belajar. Oke teman-teman, itu aja dari saya Mas Imam dari channel Jawara Etawa Farm. Kalau teman-teman suka dan merasa bermanfaat konten kita, ya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Karena subscribe itu sangat-sangat gratis. Itu aja dari saya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.